berikutnya ada beberapa perhatian yang akan menjadi bahasan ke depan terkait dengan mitigasi tindak pidana korupsi yang mungkin kita perlu atensi bersama, yaitu program pemerintah terkait dengan MBG dan Koperasi Merah Putih. Dan kita berusaha untuk mendukung pemerintah dalam konteks kontrol terhadap risk corruption assessment yang akan kita lakukan. Dan berikutnya yang jadi perhatian kita juga adalah terkait dengan Corruption Perception Index di Indonesia yang merupakan disampaikan oleh Transparansi Internasional, di mana kita ada sedikit penurunan terkait dengan skor di sektor hulu. Itu kita ada penurunan, tapi di sektor hilir kita naik. Pada prinsipnya kita akan melakukan mitigasi resiko dan berdiskusi dengan Transparansi Internasional untuk kedepannya dapat meningkatkan skor Corruption Perception Index di Indonesia, sehingga di mata dunia kita menempati posisi yang lebih baik dalam konteks Corruption Perception Index. Saya rasa itu saja yang dapat kita laporkan. Ya. Cukup ya. Tadi dibahas soal Kopdes, saya Radit dari Liputan 6. Tadi dibahas soal Kopdes dan Koperasi Desa Merah Putih dan MBG. Spesifiknya seperti apa yang menjadi atensi dari pencegahan korupsi dari dua program flagship Presiden Prabowo? Kita tidak menanggapi konteks kebijakan yang sudah dibuat dalam penggunaan anggaran negara terkait dengan MBG dan Koperasi Merah Putih ini. Bukan kebijakan yang akan kita assess, tapi bagaimana pelaksanaan dari kebijakan ini. Sehingga kita bisa memitigasi dan menyampaikan informasi kepada masyarakat bahwa sistem kontrol apa yang sudah dibuat dan sistem kontrol apa yang miss dalam kedua faktor ini. Dan ini sedang dalam proses kita jalankan untuk menjadi program ke depan. Sebagai kita juga menampung informasi-informasi dari masyarakat terhadap diskresi yang sudah dibuat terkait dengan keputusan-keputusan dalam bidang MBG, di MBG dan pun di KDMP. Terus dengan demikian kita lihat apakah diskresi ini digunakan secara layak atau tidak. Yang jelas kita mitigasi risk assessment bukan pada kebijakannya, tapi aplikabilitas dari kebijakan yang sudah dibuat. Saya rasa itu. Ada hal yang menjadi catatan nggak sih terkait risk assessment yang dilakukan oleh KPK terhadap program tersebut? Karena kan sedang ramai penolakan terhadap MBG, kemudian juga ada pengadaan mobil untuk Kopdes Merah Putih yang diekspor dari India begitu. Sempat menjadi pembahasan nggak dalam rapat tersebut? Ya, perlu masyarakat memahami bahwa sistem pertanggungjawaban MBG dan sistem pertanggungjawaban KDMP itu menggunakan BABUN ya, belanja bendahara negara yang sifatnya merupakan bantuan pemerintah. Jadi pertanggungjawaban pelaksanaan belanja sebenarnya bukan pada saat belanja itu dikeluarkan, tetapi pada saat belanja itu digunakan. Dengan demikian nanti kita ingin melihat apakah nanti proses pelaksanaan dari belanja seperti pembelanjaan yang ada di MBG dan yang ada di KDMP tadi itu sudah berjalan sesuai dengan usulan, sesuai dengan yang dibuat oleh masing-masing yayasan ataupun masing-masing koperasi tadi. Jadi titik krusial di situnya. Dan perlu ditegaskan juga bahwa struktur peraturan proses pengadaan barang dan jasanya itu tidak sama dengan proses pengaturan pengadaan barang dan jasa secara umum, secara keseluruhan. Karena ini sifatnya adalah spesifik dalam konteks bisnis.